Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih aku semua ya sudah yuk kelas dan cara belajarnya lebih ditingkatkan lagi. Semoga tetap sehat dan semangat. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila sebagai pertemuan pertama. Ada beberapa sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua adalah substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiga adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat adalah upaya penegakan hak asasi manusia. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua sub pokok bahasan. Berikutnya nanti pada pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita memahami dulu tentang pengertian hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Apa makna yang terkandung dalam hak asasi manusia? Kita merujuk pada pendapat Jan Matterson bahwa hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Maka terkandung dua makna hak asasi manusia, yaitu yang pertama, hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Yang kedua, hak asasi manusia merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Berikut ciri-ciri hak asasi manusia. Tentunya kalau dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia ini memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama, ciri-cirinya adalah hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Ciri yang ketiga yaitu tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada siapapun atau orang lain. Nah, ciri yang keempat itu adalah tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil, politik, ekonomi, maupun hak sosial budaya. Berikutnya adalah makna kewajiban asasi manusia. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa kewajiban asasi manusia
merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia ini merupakan dua hal yang saling berkaitan dan memiliki hubungan kausalitas, artinya hubungan sebab akibat, di mana seseorang mendapatkan hak-haknya karena dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Ya, jadi seseorang baru dapat memperoleh haknya, nah manakala kewajibannya sudah dipenuhi. Selanjutnya, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Jadi, hak asasi manusia itu sangat diatur di dalam Pancasila. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah sifatnya yang universal. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkannya. Akan tetapi, karakteristik penegakan tergantung ideologi dan kebutuhan masing-masing negara. Terkandung di dalamnya yang dikategorikan menjadi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Apa hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila? Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai dasar bersifat universal atau bersifat umum, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Apa hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila? Nah, kita ambil contoh. Pada sila pertama Pancasila, di situ ada jaminan hak dan kemerdekaan untuk memeluk agama. Jadi, setiap orang mempunyai hak dan kemerdekaan untuk memeluk agama. Jadi tidak boleh dipaksakan, tidak boleh dipaksakan. Jadi kemerdekaan untuk memeluk agama itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian dalam sila kedua, di sini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukannya yang sama dalam hukum. Ya, jadi setiap warga negara punya hak yang sama dalam hukum. Jadi hukum itu tidak membedakan setiap warga negara. Ya, dalam hal ini semua orang punya kedudukan yang sama di dalam hukum. Kemudian sila ketiga. Nah, hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan sila ketiga Pancasila, yaitu mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara. Ya, jadi negara kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Ya, banyak perbedaan tetapi tetap satu. Jadi dalam sila ketiga ini adalah mengamanatkan bahwasannya persatuan itu sangat penting di antara kita. Kemudian sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengamanatkan unsur anak-anakku sekalian, baiklah kita lanjutkan.
sila ya. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengamanatkan bahwa unsur musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Nah, jadi cara yang pertama dan utama yang ditempuh dalam menyelesaikan masalah adalah melalui musyawarah. Ini amanat sila keempat Pancasila. Selanjutnya sila kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengakui hak milik perorangan yang pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Jadi sila kelima Pancasila sangat mengakui milik perseorangan. Ya, asalkan hak milik perseorangan tersebut pemanfaatannya jangan sampai bertentangan dengan kepentingan umum. Kita lanjutkan yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dan pedoman pelaksanaan dari kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan konstitusional. Berupa 1. Nah, ini adalah urutan perundang-undangan kita, mulai dari yang tertinggi tingkatannya, yaitu yang tertinggi kedudukan itu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak dan kewajiban asasi manusia, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A sampai 28J. Nah, silahkan nanti anak-anakku sekalian buka buku pasal-pasal, buka buku Undang-Undang Dasar 45 atau pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang 45. Kemudian baca baik-baik yang mengatur tentang hak dan kewajiban asasi manusia. Ya. Berikutnya yaitu nilai instrumental hak dan kewajiban asasi manusia yang merupakan penjabaran dan pedoman pelaksanaan dari Pancasila, yaitu ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998. Ini mengatur tentang hak asasi manusia. Kemudian instrumen berikutnya itu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Nah, ini tentang hak asasi manusia. Kemudian juga terdapat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat dengan Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Berikutnya adalah peraturan pemerintah nomor 2 tahun dengan terhadap korban dan di dalam pelanggaran HAM. Yang berikutnya adalah keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jadi ada 6 instrumen yang melindungi tentang hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Apa itu nilai praksis?
Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis senantiasa berkembang dan dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Nah, hal ini dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Nah, contoh nilai cinta tanah air, yaitu nilai sila ketiga ya Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, mengandung nilai cinta tanah air. Nah, pada masa penjajahan nilai ini diwujudkan dengan kita berjuang mengusir penjajah, ya. Nah, jadi salah satu wujud nilai cinta tanah airnya di berbagai bidang. Itu tadi anak-anakku sekalian ya, materi pertama atau materi yang Ibu sampaikan di pertemuan kita pertama kita ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak kembali videonya dan apa yang Ibu sampaikan ini mudah-mudahan dapat dicerna dan bermanfaat bagi anak-anakku sekalian.